Selamat pagi semuanya, selamat siang. Terima kasih telah mengklik video ini dan semoga apa yang akan saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, di pertemuan hari ini kita akan membicarakan tentang krisis dan manajemen reputasi dalam hubungan dengan stakeholder. Ya, krisis merupakan hal yang negatif dan dapat mempengaruhi reputasi. Ya, dan krisis harus ditangani dengan baik, dengan cepat, dan dengan sesuai. Kenapa saya katakan sesuai? Karena fokus dari menangani krisis adalah menyelesaikan masalah. Nah, fokus dari menyelesaikan masalah adalah memberikan jawaban sesuai apa yang diminta untuk menyelesaikan krisis tersebut. Ya, karena hal itu akan berpengaruh pada reputasi. Oke, pertama, manajemen risiko dalam menghadapi krisis. Ya, manajemen risiko diperlukan untuk menjaga keberlangsungan dan reputasi organisasi. Identifikasi krisis sangat penting karena bisa mempengaruhi stakeholder seperti karyawan, pelanggan, dan investor. Krisis dapat berasal dari perubahan regulasi, bencana alam, dan isu internal. Ya, dalam manajemen risiko, kita harus terus mencari informasi, memperbarui informasi, dan terus melihat lingkungan dari pabrik kita itu seperti apa. Ya, dalam manajemen risiko juga kita tidak bisa hanya diam saja karena banyak faktor yang akan berubah. Begitupun kita harus siap dengan perubahan itu. Artinya, dalam manajemen risiko, kita harus terus mencari informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan, yang dibutuhkan oleh lembaga atau organisasi, yang dibutuhkan untuk menjawab semua hal yang sepertinya atau kira-kiranya atau yang berasal dari stakeholder itu sendiri. Ya, jangan pernah berpikir bahwa eh, hal kecil itu tidak akan menjadi besar. Ya, bahkan cukup racun racun satu tetes untuk membunuh manusia. Ya, artinya cukup satu tetes saja. Begitupun dengan manajemen resiko. Ya, dalam manajemen risiko itu hanya cukup satu karyawan atau satu stakeholder saja dapat membuat atau merusak kinerja dari organisasi itu sendiri. Artinya kita harus benar-benar siap dan terus mengidentifikasi apa-apa saja yang akan menjadi krisis. Oke. Kategori krisis yang mempengaruhi stakeholder. Perubahan regulasi dapat mengganggu operasi bisnis seperti perubahan peraturan pajak. Ya, bencana alam dapat menghentikan operasi dan mempengaruhi rantai pasokan. Dan isu reputasi seperti masalah kualitas produk atau pelanggaran etika dapat menunjukkan kepercayaan publik. Ya, jadi banyak sekali kategori krisis yang dapat mengganggu stabilitas dari reputasi itu sendiri. Ya, oleh karena itu kita harus selalu terus mencari informasi, terus peduli dengan lingkungan kita, terus melihat apa-apa saja yang akan berpengaruh negatif pada organisasi kita. Ya, contohnya adalah regulasi. Ketika regulasi itu berubah, kita harus siap dengan perubahannya. Kita harus segera menyusun strateginya. Kita harus segera melihat apakah pabrik kita itu siap untuk menjalankan regulasi tersebut. Ya, kalau tidak siap, apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan itu? Contohnya, memberikan stakeholder kita atau karyawan,
contoh salah satu stakeholder karyawan. Jika regulasi ada yang berubah, maka karyawan itu nggak siap, ya kita kasih pelatihan bagi karyawan itu agar dia siap untuk mengikuti regulasi yang baru. Ya, itu salah satu contoh menangani krisis. Ya, tapi kalau kita lama, kita tidak peduli dengan regulasi yang baru, terus kita tidak lihat juga lingkungan kita apa saja yang harus dipersiapkan, maka kita tidak akan siap untuk menghadapi perubahan itu. Ya, begitupun dengan bencana. Ya, kalau misalnya ternyata eh, rantai pasokan kita itu terhenti dengan bencana alam, kita harus apa? Harus bagaimana? Misalnya kita bisa mencari rantai pasokan lain, atau kita memang sejak jauh-jauh hari sudah mencari beberapa rantai pasokan cadangan atau alternatif yang bisa kita gunakan bila hal tersebut terjadi. Nah, itu salah satu di manajemen resiko atau manajemen krisis. Jadi, manajemen krisis itu kita benar-benar memperhatikan baik-baik apa yang kira-kira bakal jadi krisis dan kita bagaimana cara menghadapinya. Jadi, hal terbaik untuk menghadapi krisis adalah sebelum krisis itu terjadi. Kalaupun itu sudah terjadi, kita sudah siap untuk menghadapinya. Tapi kalau kita berpikir, ketika krisis itu baru terjadi, itu sudah terlambat. Yang ada, malah hal itu dapat mempengaruhi reputasi buruk bagi organisasi, perusahaan, atau tempat kita bekerja. Ya, kemudian dari eh, audiens atau misalnya konsumen atau misalnya produsen, bagaimana nih tentang kualitas produk kita, kualitas kerjasama kita, pelanggaran etika. Jangan sampai kita melanggar etika. Kalau ternyata hal itu bisa mempengaruhi kepercayaan publik terhadap kita, maka kita harus benar-benar perhatikan baik-baik kualitas produk kita seperti apa. Kemudian etika itu harus bagaimana. Jangan sampai ada stakeholder yang berhubungan dengan perusahaan kita, terutama stakeholder yang langsung berhubungan dengan publik, itu melakukan pelanggaran etika. Nah, kita berarti harus perhatikan baik-baik nih, ya, dari A sampai Z. Kemudian kita harus benar-benar memantau, ya, bagaimana nih efek yang ditimbulkan dari apa yang kita sampaikan pada mereka, ya, dari pesan yang kita sampaikan pada mereka dalam bentuk konten, dalam bentuk video, dalam bentuk promosi, dalam bentuk flyer, dan dalam bentuk apapun yang kita sampaikan kepada publik. Nah, itu akan menghasilkan efek. Nah, efek itu bisa negatif, bisa positif, bisa netral. Nah, bila ada efek yang negatif, yang biasanya disimbolkan dengan komen atau dislike atau lain sebagainya, yang apa sih yang memberikan tone-tone negatif, itu harus segera kita selidiki. Kenapa bisa seperti ini? Apakah penyampaian kita yang kurang dan bagaimana cara kita mengatasinya? Siapa saja yang memberikan tone negatif ini? Kenapa mereka seperti itu? Apakah latar belakang dari mereka yang mempengaruhi itu, atau ternyata memang pesan kita yang tidak tersampaikan dengan baik? Ya, segera atasi ulasan negatif atau berita buruk tentang apa yang kita sampaikan pada publik. Ya, kemudian umpan balik karyawan dari pelanggan membantu mengidentifikasi masalah tersembunyi dan mulai survei. Ya, salah satu hal terbaik dari media digital adalah survei. Survei sekarang telah dibantu berbagai dengan media dengan sangat mudah bisa kita lakukan. Artinya, kita bisa sangat mudah untuk mendapatkan umpan balik dari karyawan. Ya, sebaiknya kalau kita ingin perusahaan itu berjalan dengan sehat, ya, umpan balik dari stakeholder itu dibuat anonim. Biarkan mereka mengungkapkan apa yang kurang terhadap perusahaan kita, lembaga kita, atau organisasi kita. Biarkan mereka melihat seobjektif mungkin apa yang kurang dari kita. Dari situ kita bisa melihat, kita bisa mengukur apakah yang kita lakukan itu sudah benar atau tidak. Apakah yang kita lakukan itu bisa jadi krisis atau tidak. Kalaupun itu bisa menjadi krisis ke depannya, kita bisa mengatasinya lebih dahulu. Ya, itulah
harapan dari survei yang anonim dari perusahaan atau stakeholder internal perusahaan. Kenapa? Karena fungsi dari manajemen krisis itu adalah mengatasi krisis. Dan krisis yang bisa diatasi sebelum itu terjadi, bukan sesudah itu terjadi. Ya, karena ingat kalau kita mengatasi sesudah itu terjadi itu akan mempengaruhi reputasi. Sedangkan tujuan kita adalah tidak mempengaruhi reputasi. Ya, kemudian berikutnya ada analisis data dapat menemukan tren negatif seperti penurunan penjualan sebagai tanda krisis. Ya, kemudian ada analisis data. Nah, analisis data ini dapat menemukan tren negatif seperti penurunan penjualan dan tanda krisis. Sekarang kita bisa melihat data-data penjualan kita itu dari eh, data-data pemasaran yang kita punya. Ya, apalagi dengan media digital itu sudah bisa crack up dengan cepat. Nah, backup cepat ini harus kita lihat. Jika ada penurunan, kita harus langsung berubah strateginya. Langsung menyesuaikan strateginya agar kedepannya tidak makin negatif. Ya, jadi ingat, intinya adalah dalam mengelola krisis itu, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan berbagai macam keadaan yang ada. Ya, terima kasih dalam mengklik video ini. Apa yang saya sampaikan hanya untuk contoh perkuliahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.